Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah 3 bersaudari yang misterius. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Yang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Ini apaan sih? Udah kejak banget, gak hafal apa-apa lagi. Sedih banget. Tadi aku liat mama pergi lagi tau. Emang beneran? Di mana sih? Kok tadi aku gak liat sih? Kita lagi ini dibacain Gak liat sih, Kristi. Orang biasanya juga mama pergi mulu, kita tuh kayak ditinggalin mulu. Kamu kayak anak baru aja. Tahu apa? Iya, dia cuma ikan. Kita ditinggalin mama papa. Kita jangan ada yang bacain dongeng. Alasan. Kalau mama papa ada pasti kamu nggak bisa maling ke rumah kita. Iya. Kok bisa masuk ke sini emang nggak ada security? Kita ada security. Sebenarnya nggak ada, hari ini pas satpamnya lagi libur. Soalnya mama papa pergi. Kenapa sih miris banget kita? Iya. Jadi kalian sedih ya hidupnya? Iya. Gimana kalau Bacain dongeng buat kita? Sebagai gantinya kan kita kan hari ini kita jadi nggak bilang. Iya, kita nggak bilang. Nanti kakak maling boleh ambil apa aja yang di mana di rumah kita. Oke, Ma. Berarti boleh ambil apa aja kalau habis bacain dongeng? Iya, Oke. tapi emang kita punya barang. Iya, boleh. Oke, deal. Oke. Nanti jangan yang semua. Kita dibacain dongeng. Itu amal dulu ya sebelum mencuri. Iya, biar dapat pahala dulu. Iya, biar kerja dulu. Mahling. Sekarang mau ceritain ya buat kalian semua. Asik. Mahling baik banget. Judulnya adalah Tikus Pembuat Bola Nasi. Nasi, bola nasi. Iya, Salju bola nasi. Dengar ya. Iya. Pada zaman dahulu ada sepasang kakek dan nenek yang amat rukun. Setiap pagi kakek pergi ke gunung menebang kayu lalu menjualnya ke kota. Dan nenek membuatkan 3 bulatan bola nasi yang lezat untuk bekal. Enak. Kenapa bola? Gak apa-apa. Selamat bekerja kek, hati-hati ya. Nenek mengantarkan kepergian kakek sambil melambai-lambaikan tangannya. Dadah. Terima kasih ya nek. Kalau aku makan bola nasi buatan nenek, tenagaku bertambah. Bola nasi itu kayak ini ya? Kayak apa sih? Kayak nasi kotak. Bukan. Oh, bukan. Enggak, nasi dibentuk kayak Kayak onigiri Iya, gitu betul. gak sih? Kalian pernah gak sih makan nasi terus ditaburin garam? Enggak. pernah aku. Iya itu kayak gitu ya. Iya. 3 bulatan bola nasi tadi dibuat dari beras mereka yang terakhir. Kakek yang telah sampai di gunung berkata, "Yoho, para pohon, aku akan mengganggu. Aku akan menebang dahan-dahanmu yang kering." Kakek mulai menebang dahan-dahan kering dan mengumpulkannya. Yang kering doang, Kristi. Oh. Berarti baik. Kan itu dia kerja gimana? Kan dia reboisasi. Binatang-binatang datang berkumpul karena bau lezat yang disebarkan oleh bola-bola nasi itu. Kalau ini sudah selesai, kita akan sarapan. Kalian pun akan kubagi. Kelinci dan tupai yang rajin memakan bola-bola nasi itu membantu kakek mengumpulkan dahan-dahan kering. Kelinci bisa makan nasi ya? Bisa. Emang bisa? Kucing wortel lauknya. Kucing aku belum pernah aku kasih makan nasi. Iya, nanti kasih makan ya. Kasih goreng. Terima kasih ya semuanya. Sebentar lagi kita makan bersama. Asik. Lalu Asik. kakek mengeluarkan bulatan bola nasinya yang pertama dan bermaksud membagi dengan semuanya masing-masing sedikit. Tapi tanpa sengaja bola nasi itu terlepas dari tangannya dan menggelinding. Bola nasi
berharga itu terus menggelinding ke lereng bukit. Hei bola nasi, tunggu. Masa dia Emang bola nasinya hidup? Masa bola nasinya mau berhenti? Iya, balik lagi. Ekspresi itu cara mengekspresikan gitu. Oh gitu. Nanti kalau dewasa kita bakal belajar hal yang lebih berat. Tapi dari kayak ini bola hanya nasi. dongeng, harusnya nasinya bisa balik lagi. Ya udah, kita bikin kayak gitu ya. Kakek pun berlari menuruni lereng bukit untuk mengejarnya. Tetapi bola nasi menggelinding semakin cepat. Binatang-binatang yang akan dibagi bola nasi itu berteriak, "Semuanya, ayo tangkap bola nasi itu!" Tupai, kelinci, kera, dan rusa semuanya mengejar bola nasi. Bola nasi menggelinding semakin pelan dan plung jatuh ke dalam lubang. Main golf. Ih, bola nih. nasinya budek ya, kok nggak denger sih? Kakek mengulurkan tangannya ke dalam lubang yang gelap. Pada saat itu, dari dalam lubang terdengar suara musik gembira. Teng teng teng. Ajaib. Kakek dan binatang-binatang itu lupa akan rasa lapar mereka. Mereka memasang telinga mendengarkan suara musik yang keluar dari dalam lubang. Beberapa saat kemudian musik itu berhenti. Ya, lubang tikus. Kakek merasa kecewa. Kemudian ia menjatuhkan bola nasi kedua yang sebenarnya untuk makan malam. Suara Ih, musik aneh, itu kakek. kembali terdengar. Teng teng teng. Jadi bola musiknya tuh bola musik lagi. Bola nasinya dijatuhin terus ada suara di teng 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 di dalam. Oh, jadi kayak perayaan, makan nasi. Nah itu dia, kita belum tahu di dalam itu ada apa ya guys. Gue kenapa jadi kayak baik banget vibe-nya. Guru TK kali gue. Maling jadi guru TK. paling. Wah, ini menyenangkan sekali. Aku jadi gembira. Kakek menjatuhkan juga bola nasinya yang ketiga. Ih, Si kakek nggak makan dong. Si kakeknya Ini malah kakek mubazir. Bener kan? Masa lebih Bener. pilih mendengarkan musik dari Ha-ha. Kakeknya udah rada-rada sih, kan udah tua. udah tua, Hmm. kasihan. Iya. Binatang pun lalu menari. Kera meniru gaya kakek. Rubah dan tupai juga menari. Kakek gimana tuh ini? Burung-burung kecil senang dengan musik itu. Mereka semua bergembira. Ketika mereka semua sedang menari mengelilingi lubang itu, kaki kakek terpleset dan blum. Kasihan. Dia jatuh ke dalam Kasihan, lubang. jangan diketawain. Ih, Kakeknya jatuh ke dalam lubang guys. Susah. Kakek, selamat datang di negeri tikus. Emang dia muat mas lubang? Berarti lubangnya besar seperti tikusnya baik atau jahat? Iya, lubangnya besar di sini ya, kalau di gambarnya. Kakek, selamat datang di negeri tikus. Di dasar lubang itu, para tikus meletakkan lentera kertas dan menyambut kakek. Dengan diantar oleh tikus-tikus itu, kakek masuk. Setelah keluar dari lorong yang gelap, tibalah kakek di ruangan yang luas. Di sana telah menunggu pemimpin tikus. Pemimpin tikus memperlakukan kakek sebaik mungkin. Coba lihatlah itu. Ketika kakek melihat ke arah yang ditunjuk oleh pemimpin tikus, ternyata di sana ada banyak sekali tikus-tikus yang membuat makanan dengan bola-bola nasi dari kakek. wow, oh nggak dimakan. Tok tok, ayo buat makanan yang lezat. Tok tok. Ini bukan yang joget gini ya. Tak tak. Tok tok. Kakek dibawa ke ruang tamu dan di depannya telah terhidang makanan yang lezat. Lalu musik pun dimulai. Dan gadis-gadis tikus dan gadis-gadis tikus yang cantik mulai menari. Sayup-sayup terdengar bunyi genta dari kuil. Hah? Apa itu? Genta. Apa itu genta? Gentayangan. Aku juga nggak tahu nih genta apa ya. Lanjut sih tidak apa-apa. Wow. Sudah senja, nenek pasti menunggu. Iya. Masih inget nenek. Wih. Anak senja ya kakeknya. Aku harus segera pulang menjual kayu bakar ini dan membeli beras. Para tikus itu memberikan sebuah palu kayu keberuntungan kepada kakek yang akan pulang. Palu ini adalah palu untuk membawa kebahagiaan. Palu Tok tor. tok. Yang tadi Ambillah. tok tok. Ambillah sebagai hadiah dari kami. Terima kasih atas jamuan dan hadiah ini, kata kakek. Kemudian kakek keluar dari lubang yang berbeda dan dengan ketika ia datang. Jadi kakeknya keluar dari lubang yang berbeda dari pas dia jatuh. Oh, bisa macet. Berarti bercabang rumah tikusnya. Bercabang. Kan kerajaan jadi besar ya. Wow. Selamat jalan kek. Buatkan lagi kami bola nasi yang lezat ya.
Oke. Oke. Kakeknya jawabnya oke. 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 Kakek berangkat untuk menjual kayu bakar dengan dilepas oleh para tikus. Widih. Jadi baik. Kakek yang tiba di kota segera pergi ke toko yang biasa membeli kayu bakarnya. Tapi sayang sekali karena hari ini datang terlambat, aku sudah membelinya dari orang lain. Tuh kan. Emang terlambat itu tidak baik. Diselingkuhin. Demikian juga. Emang kalian tahu apa tentang selingkuh? Seperti papa kita. Iya. Papa kalian selingkuh? Banyak banget. Ini urusan keluarga tidak boleh diumbar-umbar. Demikian juga dengan toko yang lain. Kakek ini berjalan berkeliling kota, tetapi tidak sebatang pun kayu bakar terjual. Tanpa bisa berbuat apa-apa, kakek pulang menyusuri jalan dengan lunglai. Matahari senja mulai tenggelam. Malangnya aku sudah membuang-buang waktu. Kalau tadi aku menjual kayu bakar, pasti aku bisa membeli beras dan sayuran. Pasti sekarang nenek sudah menunggu-nunggu. Sambil berjalan kakek menyesali diri. Dengan kaki berat, akhirnya kakek tiba di rumah. Selamat datang, Kek. Kaki berat. Hai. Dengan kaki berat itu berarti dia langkahnya tuh tergontai-gontai gitu, dia lesu. Oh, bukan kakinya berat. Iya. Kakinya Selamat berat. datang, Kek. Hari ini kau tentu letih seharian. Setelah mencuci kaki, makanlah. Walaupun yang ada hanya ubi, tidak apa kan? Tiba-tiba muncullah tikus yang membawa lentera kertas. Nenek segera mendekap Tama, kucing mereka yang lalu bertingkah ganas. Apa ada yang ketinggalan? Tanya kakek kepada si tikus. Ya, palu kayu keberuntungan. Palu ini adalah ajaib. Palu ajaib. Kalau ada yang kakek inginkan, goyangkan saja palu ini. Setelah berkata demikian, tikus itu menghilang. Hah? Kakek segera berkata, makanan, keluarlah. Sambil berkata demikian, ia menggoyangkan palunya. Aduh, lalu muncullah makanan-makanan yang menggunung. Kenapa bukan mintanya uang ya? Iya, aku Iya. juga bingung ya kalau aku jadi aku minta uang. Sama. Sama bodoh sih. Aduh, enaknya makanan-makanan ini. Aku belum pernah melihat makanan seperti ini. Pasti lebih enak bila dibandingkan dengan ubi. Kakek, nenek, dan Tama sangat bergembira. Tama siapa? Kucingnya meong. Kamu gak memperhatikan. Emang dari tadi kasar. Ada kan kucing ganas meong. Tolong ya diperhatikan ya. Tuh diperhatikan. Keesokan paginya, kakek dan nenek menggoyangkan palu kayu itu. Lalu mereka memuat makanan yang banyak itu ke gerobak dan berkeliling desa. Jualan. Bukan. Mereka membagi-bagikannya. Oh, dibagi-bagikannya kepada orang-orang yang miskin dan dermawan mereka sekali. membutuhkan. Kalau kalian nih punya palu keberuntungan, kalian Uang. mau menggoyangkan untuk apa? Uang. Uang. Iya. Mama. Oh, biar mamanya pulang. Iya. Mama kamu kan banyak, Kristi. Iya, biar biar nggak hilang-hilangan maknya. Karena mereka lah orang-orang desa yang miskin menjadi sehat. Selain itu, mereka semua menjadi giat bekerja. Sehingga hasil sawah dan ladang mereka Baik banget. berlimpah ruah. Kakek dan nenek membuat banyak sekali bola-bola nasi dengan beras hasil panen mereka. Dan pergi ke lubang tikus sebagai tanda terima kasih. Wow. Baik ya. Jadi Ini simbol mutualisme. Iya. Enggak, tikusnya kenapa kasih palunya ke kakeknya? Padahal tikusnya bisa makan bola nasi setiap hari kalau goyangin palu. Bener juga. Tapi Soalnya mereka udah punya banyak kali. iya namanya aja cerita ya nggak sih? Kayak indahnya cuma gimmick doang. Iya. Gimmick juga. Lalu binatang-binatang hutan pun berdatangan dan mereka semua makan bola-bola nasi itu. Saat itu semua berbahagia dan bergembira. Habis. Happy ending, tapi ada moralnya ya di sini. Ya jadi kalian Mahling udah baca cerita sebanyak ini, halamannya ada 25 halaman. Apa moralnya? Aku dulu. Aku. Boleh. Ya udah Kristi dulu. Ya udah. Apa ya? Oh, ini harus berbagi.
berbagi. Harus berbagi. Kan tadi tikusnya bagi apa namanya? Goyang apa? Palu. Ini palu goyang. Kita ini harus lupa. Tunggu dulu. Dia. Aku dulu. Tidak Jessie dulu. Oke. Jadi kita harus baik dengan satu sama lain. Soalnya kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan juga. Kalau kejahatan dibalas dengan Kebaikan juga. Tapi Aku Beda mumpung apa? inget nih, kita harus tidak boleh membuang-buang waktu. Benar. Kenapa emang? Tapi nggak boleh sampah kepada tempat. Emang kenapa? Nggak, kita ini kan harus menghargai waktu karena kan kita pertama nggak boleh wasting time. Tadi kan kakeknya happy gitu. Iya. Walaupun jadi dapat palu sih, cuman nanti kan jadi kayak misalkan telat kayak pas jualan itu kan kita jadi nggak dapat mendapat betul. belian. Mendapat belian. Oke, jadi moral dari cerita ini ya, kalau kakek menggoyangkan palu, maka kebahagiaan akan banyak berlompatan keluar. Palu yang diterima dari para tikus itu mungkin hadiah dari Tuhan ya. Aku nggak ngerti juga nih mana moral kayak gini. Jadi mungkin ya apapun yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan yang harus disyukuri. Dan dengan berkat atau entah talenta atau bakat itu kita juga harus bisa membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi berkat dari Tuhan itu nggak kita sia-siakan. Terima kasih Maling telah menceritakan kita. Kita mau tidur. Good night Mahling. Kita sayang Mahling. No, thank you. I love you Mahling. I love me too. Gue belum nanya kamarnya di lantai berapa, terus buat apa ya jauh-jauh kesini? Gak maling. Kayaknya emang gak punya apa-apa sih. Udah dia lumayan, buku dongengnya lucu.